tanah yang terletak di antara dua lautan, yang di satu sisinya ada karang dan di sisi lainnya mutiara, akan dibelah, dan dengan demikian laut-laut akan disatukan, dan banyak kapal akan melewati celah itu. Ini jelas mengacu pada terusan Suez dan terusan Panama. Buku-buku dan surat kabar akan diterbitkan dalam jumlah besar. Beberapa penemuan akan dibuat dalam astronomi. Saluran-saluran irigasi atau pengairan akan dibuatkan dari sungai-sungai yang akibatnya akan mengering. Gunung-gunung akan diledakkan. Bepergian akan meningkat. Di beberapa negara, penduduk aslinya akan dilenyapkan. Pengorbanan para janda dan kebiasaan-kebiasaan kuno lainnya yang sejenis akan dihapuskan oleh negara. Nabi yang dijanjikan itu akan menderita dua penyakit, satu di bagian atas tubuhnya dan satunya di bawah, bahwa rambut kepalanya akan lurus, bahwa dia akan berwarna gandum, bahwa dia akan menderita sedikit gagap dalam ucapannya, bahwa dia akan berasal dari keluarga petani, yang saat berbicara, ia kadang-kadang akan menekankan tangannya ke pahanya, bahwa dia akan muncul di sebuah desa bernama Kada, dan bahwa ia akan menggabungkan dalam dirinya pangkat Masih dan Mahdi. Dan demikianlah yang telah terjadi. Ahmad, Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam, menderita vertigo dan diabetes. Ia berambut lurus, berwarna kulit gandum, dan sekali terbata-bata dalam ucapannya. Dia memiliki kebiasaan menekan tangannya ke paha sambil memberi suatu penjelasan, dan berasal dari keluarga pemilik tanah. Dia adalah warga Qadian atau Kade, sebagaimana Qadian banyak disebut. Singkatnya, bila kita memandang semua nubuatan ini secara kolektif, kita menemukan bahwa semuanya tidak berlaku pada zaman selain zaman ini, dan tidak pada pribadi selain Ahmad alaihissalam. Tampak jelas bahwa zaman sekarang adalah zaman kedatangan Nabi yang dijanjikan, yang kemunculannya dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu, dan bahwa Ahmad alaihissalam adalah Nabi yang dijanjikan, yang kedatangannya telah sangat ditunggu-tunggu selama berabad-abad. Ketika kita melihat bahwa sebelum kebanyakan tanda ini disaksikan, pendiri Jemaat Ahmadiyah, setelah menerima wahyu-wahyu dari Allah Ta'ala, mengabarkan kemunculan banyak tanda ini, seperti misalnya mendekatnya wabah, perang dunia, gempa-gempa bumi sejagat, wabah influenza, dan lain-lain, dan lain-lain. Keimanan dan keyakinan kita menjadi lebih kuat, dan kita terpaksa percaya, seperti setiap orang yang tidak bertindak tanpa berpikir, tapi menimbang dan merenung, dan bertindak dengan keadilan, bahwa Allah telah memenuhi harapan-harapan semua bangsa dalam pribadi pendiri suci Jemaat Ahmadiyah. Awan rahmatnya telah menurunkan air hujan, dan tanah-tanah yang telah kering telah tersirami. Diberkatilah orang yang mengumpulkan air ini di ladangnya, dan menolak semua sikap sombong dan munafik, menjunjung tinggi imannya di atas kekayaan dan kemuliaan dunia ini. Jemaat Ahmadiyah dengan demikian harus dibedakan dari golongan-golongan dan firkah-firkah agama lain oleh fakta bahwa para anggota komunitas ini setelah memandang tanda-tanda tersebut untuk kedatangan Nabi dan Mujadid atau pembaharu zaman akhir, telah menerima dakwah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, dan bahwa tidak seperti begitu banyak orang lain, mereka tidak lagi menunggu kedatangan Rasul akhir zaman. Sekarang untuk menjelaskan maksud kedatangan pendiri suci Jemaat Ahmadiyah, sebagaimana dijelaskan beliau sendiri. Beliau bersabda, tugas yang untuknya
Allah telah menunjukku adalah bahwa aku akan dengan melenyapkan rintangan-rintangan yang telah terbentuk antara manusia dan penciptanya, menanamkan kembali dalam hati umat manusia kecintaan dan pengabdian kepada Allah, dan dengan mengungkap kebenaran akan mengakhiri semua peperangan dan perselisihan agama, dan dengan demikian meletakkan dasar perdamaian abadi, dan akan mengenalkan manusia dengan kebenaran-kebenaran rohani yang sudah ia lupakan, dan akan menunjukkan kepada dunia kehidupan rohani sejati yang telah terganti oleh nafsu-nafsu duniawi, dan akan dalam kehidupanku sendiri memperlihatkan kekuasaan-kekuasaan ilahi yang dengannya manusia telah dianugerahi, namun yang dapat diwujudkan hanya melalui doa dan ibadah. Dan yang terpenting, aku akan secara permanen mengokohkan kembali tauhid atau keesaan Allah yang cemerlang dan murni, yang bersih dari semua pikiran berhala, yang telah hilang sama sekali dari hati manusia. Pelajaran tentang Islam halaman 34. Allah telah memenuhiku dengan ilmu, supaya aku akan memperingatkan orang-orang yang telah sesat, dan akan membimbing orang-orang yang tinggal dalam kegelapan kepada cahaya. Allah telah mengutusku untuk memperbaiki keadaan menyedihkan ini, dan untuk membimbing umat manusia kembali kepada tauhidnya. Untuk maksud ini, aku telah menjelaskan semua hal kepada kalian. Aku juga telah diutus untuk memberikan kepada dunia iman yang lebih kuat, dan untuk menunjukkan kepada dunia keberadaan Allah. Karena iman telah layu, dan keyakinan terhadap kehidupan akhirat telah menjadi dongeng, dan amal perbuatan manusia menunjukkan bahwa seluruh kepercayaannya tertuju pada dunia dan dalam benda-benda materi, dan bahwa ia tidak memiliki iman kepada Allah atau kehidupan yang akan datang. Manusia berbicara tentang Tuhan dan tentang kerohanian, tetapi hati mereka penuh dengan kecintaan terhadap dunia ini. Isa alaihissalam telah menemukan umat Yahudi dalam keadaan yang sama seperti aku menemukan dunia saat ini. Dan sebagaimana ketiadaan iman telah menghalau kecintaan kepada Allah dari hati umat Yahudi dan telah menghancurkan akhlak-akhlak mereka, dunia saat ini tidak lagi mencintai Allah, dan aku telah diutus untuk mengembalikan kebenaran dan iman, dan untuk menghidupkan kembali cinta dan rasa takut kepada Allah di hati umat manusia. Ini sajalah maksud kehidupanku. Allah telah memberitahuku bahwa langit akan kembali mendekat ke bumi setelah ia menjauhkan diri. Jadi, aku telah datang untuk memperbaharui hal-hal ini dan telah diutus untuk maksud ini. Kitabul Bariyah halaman 253 sampai 256. Kemudian beliau bersabda bahwa beliau telah diutus untuk menarik manusia kepada kebenaran dalam segala hal yang berkaitan dengan keyakinan, akhlak, ilmu dan amal, sedemikian rupa sehingga mereka akan memperoleh kekuatan istimewa dalam semua perkara ini. Review of Religions, volume 1 halaman 3. Kemudian beliau bersabda bahwa salah seorang putranya akan menjadi pembebas para tawanan, yakni bangsa-bangsa, golongan-golongan dan negara-negara yang ditindas oleh bangsa-bangsa, golongan-golongan dan negara-negara lain. Melalui dia akan terbebas dari belenggu-belenggu tirani dan akan mendapatkan kebebasan mereka. Dan Allah akan menyingkirkan kesulitan-kesulitan mereka dan akan memberi mereka kehidupan yang damai dan nyaman. Kemudian beliau bersabda bahwa adalah tugasnya pertama untuk menunjukkan kebenaran Islam kepada semua bangsa, kedua
untuk menyajikan kepada dunia ajaran-ajaran Islam yang sejati, yang penuh dengan kebenaran dan kerohanian, bebas dari segala penafsiran palsu. Dan ketiga, untuk melimpahkan cahaya iman pada semua orang yang dari antara bangsa-bangsa di bumi akan bersemangat dalam pencarian cahaya iman itu. Dari semua ini akan tampak bahwa misi beliau adalah untuk menyiarkan tauhid Allah yang sempurna, mengokohkan akhlak dan ketakwaan, mengembalikan ke hati manusia rasa takut kepada Allah, memperkuat hubungan antara manusia dan penciptanya, membimbing manusia keluar dari keraguan dan kegelapan ke dalam kepastian iman, serta untuk memulihkan kedamaian dan ketenangan pada hati yang bermasalah, membuka pintu-pintu ilmu rohani, menemukan solusi bagi kesulitan-kesulitan moral, rohani, mental, dan praktis, meringankan dan menolong kaum yang tertindas melalui cara-cara surgawi, mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirampas, menghapus perang dan kekacauan, menciptakan perdamaian dunia, mengumpulkan semua manusia di bawah bendera satu iman dan satu ikrar, menyebarkan kebenaran di antara semua bangsa, memurnikan Islam dari kesalahan-kesalahan dari luar, dan untuk menyajikan doktrin-doktrin sejati Islam kepada dunia. Dan terakhir, untuk menunjukkan kepada dunia keagungan Allah dengan tanda-tanda nyata. Sebuah misi yang benar-benar indah dan tujuan yang agung. Tetapi, pernahkah ada pendakwa mengatakan hal yang berbeda dari ini? Setiap mereka pastilah menyatakan ke hadapan dunia tujuan-tujuan yang sama agungnya, karena tak seorang pun akan memerhatikan pernyataan-pernyataan yang biasa-biasa saja. Maklumat-maklumat yang demikian indah dianggap lebih diperlukan di zaman sekarang, ketika setiap hal bergantung pada siar dan iklan. Oleh karena itu, seandainya dakwah pendiri suci Jemaat Ahmadiyah telah didukung semata-mata oleh maklumat-maklumat semacam itu tentu tidak akan layak mendapat perhatian khusus dan tidak akan berhak unggul di atas dakwah-dakwah orang lain. Tapi, seperti yang saya akan tunjukkan, beliau telah meninggalkan bagi kita seperangkat petunjuk atau ajaran dan aturan-aturan perilaku yang begitu lengkap, sehingga semua orang yang berakal akan mengakui bahwa dengan mengamalkannya, tujuan-tujuan kedatangan beliau, seperti dinyatakan di atas, dapat dengan mudah dan sepenuhnya dicapai. Namun, satu pertanyaan muncul di sini, dan meskipun ini tidak mudah dipahami, adalah mustahil tanpa memahaminya, untuk sampai pada kesadaran penuh tentang makna sebenarnya dari Jemaat Ahmadiyah. Pertanyaannya ini, mengingat pendiri suci Jemaat Ahmadiyah menyebut diri seorang Muslim dan salah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW, dan menegaskan bahwa misinya adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran sejati Al-Quran Suci. Apa arti khusus yang dimiliki Jemaat Ahmadiyah? Bukankah pendiri jemaat dalam hal itu sekedar dokter atau sufi, dan jemaat yang sendirinya sebuah gerakan intelektual belaka tidak memiliki arti khusus? Namun, ini jauh dari kebenaran, dan berpikir demikian akan berarti sama sekali menyalahartikan lingkup dan arti penting Jemaat Ahmadiyah. Kami percaya bahwa Nabi ada dua macam, mereka yang membawa hukum atau syariat, dan mereka yang datang untuk menafsirkan dan mengukuhkan hukum, dan membersihkan kekotoran-kekotoran yang menyelinap masuk ke dalam sistem suatu agama karena perjalanan waktu. Semua sistem agama menerima pembedaan ini, dan ini dengan baik digambarkan oleh rangkaian Nabi yang mengikuti Musa alaihissalam. Musa alaihissalam adalah pembawa syariat
dan sezamannya Harun alaihissalam dan penerusnya termasuk Isa alaihissalam diutus hanya untuk memantapkan syariat yang diwahyukan melalui Musa alaihissalam. Isa alaihissalam sendiri bersabda, "Jangan mengira aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau nabi-nabi. Aku tidak datang untuk menghapuskan, tetapi untuk menggenapi." Matius pasal 5 ayat 17. Tidak diragukan, beberapa perkataan dan ajaran Isa alaihissalam konon berbeda dari ajaran-ajaran Taurat. Tetapi, jika kita mempelajari Taurat dengan seksama, kita bisa menemukan di dalamnya dasar dari semua yang diajarkan Isa alaihissalam. Beliau berkata sendiri tentang ajaran-ajaran ini, bahwa itu tidak baru dan terkandung dalam Taurat. Misalnya, menjelang penutupan khotbah di bukit yang dianggap sebagai meletakkan aturan-aturan perilaku yang tidak terkandung dalam Taurat, Isa alaihissalam bersabda, "Sebab inilah hukum dan nubuat." Matius pasal 7 ayat 12. Singkatnya, nabi ada dua macam. Mereka yang membawa syariat seperti Musa alaihissalam dan mereka yang hanya memulihkan dan mengukuhkan kembali syariat setelah manusia meninggalkannya. Seperti misalnya Ilyas alaihissalam, Yesaya alaihissalam, Hezkiel alaihissalam, Daniel alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam juga mengaku sebagai nabi seperti yang terakhir, yaitu bukan pembawa syariat, dan menegaskan bahwa sebagaimana Isa adalah khalifah atau penerus terakhir dari risalah Musa, beliau adalah khalifah terakhir dari risalah Islam. Karena itu Jemaat Ahmadiyah menempati terhadap sekte-sekte Islam lainnya posisi yang sama seperti posisi Kristen terhadap sekte-sekte lain Yahudi. Kami percaya bahwa dalam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam genaplah nubuatan Musa alaihissalam yang terkandung dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 dan yang meramalkan kedatangan seorang nabi dari antara saudara-saudara Bani Israel yang akan menjadi pembawa syariat seperti Musa alaihissalam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Ismail, salah seorang saudara dari Bani Israel, adalah pembawa syariat baru. Al-Quran Suci mengacu pada pemenuhan nubuatan Musa alaihissalam dalam pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat berikut. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami telah mengutus seorang rasul kepadamu yang menegakkan perintah-perintah agama dengan mengawasi pengamalanmu, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Quran Surah Al-Muzammil ayat 16. Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semisal Musa alaihissalam, perlu bahwa Al-Masih alaihissalam dari risalah Islam tidak hanya harus dari kalangan pengikut beliau, tapi harus datang untuk meneguhkan kembali dan menyebarkan syariat Al-Quran. Sebagaimana Isa alaihissalam datang tanpa syariat baru, tapi hanya menegaskan Taurat. Saya sejauh ini telah mencoba menjelaskan hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan Islam. Sekarang saya lanjutkan menjelaskan pentingnya jemaat. Saya telah menyebutkan bahwa salah satu fungsi seorang nabi yang bukan pembawa syariat baru adalah menyaring semua kesalahan dan salah tafsir yang mungkin telah menyelinap ke dalam suatu sistem agama yang ada karena perjalanan waktu. Dan ini sendiri adalah sebuah tugas besar. Menemukan mengembalikan apa yang telah hilang adalah tugas yang hampir sama besarnya seperti memberikan yang baru. Tapi kami percaya bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam harus melaksanakan misi yang jauh lebih tinggi. Namun untuk memahami apa misi itu,
kita perlu lebih dulu memahami dengan jelas posisi kita berkenaan dengan Al-Quran Karim. Tidak seperti umat Islam lain, kami percaya bahwa sumber ilmu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran belum habis, dan bahwa Al-Quran adalah kitab yang lengkap. Karena karya Allah adalah sebuah gudang harta keajaiban tak terbatas yang ditampakkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Begitupun firman Allah yang sempurna seharusnya menjadi harta kearifan dan kebenaran tak habis-habisnya yang akan menyediakan obat untuk penyakit-penyakit moral dan rohani sepanjang masa. Allah tidak menciptakan hal-hal baru setiap hari di dunia ini, tetapi setiap ciptaan penuh dengan begitu banyak khasiat atau kebaikan dan misteri, sehingga tidak ada satu hal di dunia ini yang mengenainya dapat dikatakan bahwa rahasia-rahasianya telah sepenuhnya diungkap, dan bahwa tidak mungkin untuk menemukan segala sifat atau khasiat baru di dalamnya. Manusia belum mampu mengupas semua misteri tubuh manusia. Jangankan lagi pengetahuan lengkap, khasiat-khasiat dan sifat-sifat dari hal-hal lain. Bila demikian, dalam hal-hal benda-benda materi yang bertujuan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang relatif sementara, betapa ini pasti jauh lebih perlu dalam hal firman Allah yang sempurna yang berkaitan dengan dunia rohani. Tidakkah kita harus dalam hal terakhir ini selalu siap untuk menemukan di dalamnya khazanah baru dan tak terbatas dari kebenaran-kebenaran kekal dan kekuatan-kekuatan tersembunyi? Kami oleh karena itu percaya, dan setiap orang yang berakal sehat akan setuju, bahwa sebuah kitab yang mengaku sebagai firman Allah yang sempurna harus memiliki sifat yang sangat perlu ini. Dan jika ia tidak memiliki sifat ini, pengakuannya sebagai firman Allah yang sempurna tidak bisa diterima. Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam menanggapi mereka yang percaya bahwa khazanah ilmu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran telah sepenuhnya ditemukan dan dikenalkan oleh orang-orang terdahulu, bersabda, "Karena itu ketahuilah bahwa mukjizat terbuka dari Al-Quran yang dapat diperlihatkan kepada warga semua bangsa dan semua bahasa, dan di mana kita bisa meyakinkan dan menyanggah setiap orang, entah orang India, Persia, Eropa, Amerika, atau lainnya, adalah bahwa ia suatu khazanah tak terbatas dari kebenaran-kebenaran ilahi, ilmu-ilmu surgawi, dan filsafat-filsafat rohani yang ditemukan di dalamnya dalam setiap zaman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan umat manusia, dan yang seperti tentara bersenjata berdiri selalu siap untuk memerangi setiap kepalsuan baru. Andaikan Al-Quran terbatas dalam arti dan penafsirannya, ia tak bisa dianggap sebagai mukjizat sempurna. Sekedar keindahan kata dan kemurnian bahasa, sekalipun mukjizat, bukanlah hal-hal yang bisa dihargai oleh orang berilmu maupun tidak berilmu. Mukjizat terbesar Al-Quran adalah bahwa khazanahnya tak habis-habis, dan orang yang tidak melihat mukjizat ini sama sekali luput dari pengetahuan sejati Al-Quran. Ingatlah bahwa mukjizat Al-Quran ini begitu sempurna sehingga ia telah terbukti lebih ampuh daripada pedang di setiap zaman. Al-Quran berisi sanggahan penuh dan lengkap atas setiap keraguan yang diisyaratkan oleh setiap zaman yang berganti dalam kondisi-kondisi dunia yang selalu berubah, dan jawaban atas setiap kritik yang mungkin didasarkan pada pengetahuan baru dan penemuan-penemuan baru. Tidak ada kebenaran ilahi telah dikemukakan atau pernah bisa dikemukakan oleh pengikut agama lain, entah dia seorang Brahma, Buddha atau Arya, atau oleh pengikut segala paham lain yang belum terdapat dalam Al-Quran. Khazanah Al-Quran tidak habis-habis, dan sebagaimana keajaiban kitab alam tidak terbatas,
dan setiap zaman yang berganti menemukan sifat-sifat segar dan khasiat-khasiat baru di alam. Begitu pula dengan firman Allah, sehingga tidak mungkin ada perbedaan antara pekerjaan Allah dan firman-Nya. Izalah Auham, halaman 305 sampai 311. Dengan menunjukkan mukjizat besar Al-Quran ini, Al-Masih yang dijanjikan alaihissalam telah mengadakan suatu revolusi dalam bidang kerohanian. Kaum muslim tentu percaya bahwa Al-Quran itu sempurna. Tapi selama 13 abad terakhir, tidak ada yang membayangkan bahwa tidak hanya ia sempurna, tetapi bahwa ia sebuah khazanah tidak habis-habis, di mana kebutuhan-kebutuhan segala zaman yang akan datang telah dicukupi. Dan bahwa bila diselidiki dan diteliti, ia akan menghasilkan khazanah ilmu rohani yang jauh lebih melimpah daripada harta materi yang alam mampu hasilkan.